Keputusan Ripa Nur Mulki dan Nizar Zulfikar untuk mundur dari Timnas Voli Putra Indonesia pada tahun 2026 menjadi salah satu kabar paling mengejutkan dalam dunia olahraga nasional. Di tengah persiapan menghadapi berbagai turnamen penting seperti AFC Nation Cup dan CP League 2026, mundurnya dua pemain senior tersebut tentu menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pecinta voli Indonesia. Keduanya selama ini dikenal sebagai tulang punggung permainan tim nasional, baik dari segi pengalaman, kepemimpinan, maupun kontribusi di lapangan. PBPSI melalui pernyataan resminya menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan beberapa pertimbangan penting. Faktor regenerasi tim, kondisi kebugaran fisik, serta rencana perjalanan karir pribadi menjadi alasan utama yang melatar belakangi pengunduran diri kedua pemain senior tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Ripa Nur Mulki telah menjadi simbol kekuatan Timnas Voli Putra Indonesia. Sebagai opposite hitter andalan, Ripa dikenal memiliki kemampuan serangan yang sangat kuat dan konsisten. Pengalamannya bermain di luar negeri, termasuk di Liga Jepang bersama klub Wolf Dogs Nagoya, membuat kualitas permainannya berkembang pesat. Ia menjadi salah satu pemain Indonesia yang mampu bersaing di level Asia dengan performa yang stabil. Sementara itu, Nizar Zulfikar memiliki peran yang tidak kalah penting. Sebagai setter utama tim nasional, Nizar menjadi otak permainan Indonesia di lapangan. Kemampuannya membaca permainan, mengatur tempo serangan, hingga membangun koordinasi antar pemain membuatnya menjadi figur sentral dan strategi tim. Kehadiran Nizar selama ini membantu Indonesia tampil kompetitif di berbagai ajang internasional. Karena itulah, keputusan kedua pemain tersebut untuk mundur tentu bukan sesuatu yang sederhana. Banyak pihak menilai bahwa kepergian mereka akan meninggalkan lubang besar dalam skuad merah putih. Namun jika melihat penjelasan resmi PBPSI, keputusan tersebut justru menjadi bagian dari proses transisi menuju regenerasi yang lebih matang. Regenerasi memang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam perkembangan olahraga Indonesia, termasuk bola voli. Selama bertahun-tahun, Timnas Voli Putra Indonesia sangat bergantung pada sejumlah pemain senior yang memiliki pengalaman tinggi. Ketika para pemain inti mulai memasuki usia matang dan menghadapi keterbatasan fisik, federasi harus mulai mempersiapkan generasi penerus agar proses pergantian pemain tidak berlangsung secara mendadak. Dalam konteks inilah, keputusan Ripan dan Nizar bisa dipahami sebagai bentuk dukungan terhadap proses regenerasi tim nasional. Keduanya tampaknya menyadari bahwa pemain muda membutuhkan ruang dan kesempatan untuk berkembang di level internasional. Dengan mundurnya dua pemain senior tersebut, pemain muda memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan menit bermain serta pengalaman bertanding menghadapi lawan-lawan kuat Asia. PBPSI sendiri langsung bergerak cepat setelah menerima keputusan pengunduran diri tersebut. Federasi memanggil beberapa pemain muda untuk mengisi kekosongan dalam skuad Pelatnas. Nama seperti Alpin Daniel Pratama dan Rama Faza Fauzan diproyeksikan menjadi bagian penting regenerasi Timnas Voli Putra Indonesia ke depan. Langkah ini menunjukkan bahwa PBPSI tidak ingin proses regenerasi berjalan lambat. Federasi memahami bahwa persaingan voli Asia semakin ketat. Negara-negara seperti Jepang, Iran, Qatar, hingga China terus melakukan pembinaan jangka panjang dengan sistem yang terstruktur. Indonesia tidak bisa terus bergantung pada pemain yang sama dalam waktu terlalu lama apabila ingin bersaing di level lebih tinggi. Selain faktor regenerasi, alasan kebugaran fisik juga menjadi pertimbangan penting. Jadwal kompetisi voli modern saat ini sangat padat. Pemain profesional tidak hanya bermain untuk tim nasional, tetapi juga harus menjalani kompetisi klub domestik maupun internasional sepanjang tahun. Kondisi tersebut tentu memberikan beban fisik yang sangat berat. Ripa Nur Mulki misalnya, memiliki pengalaman panjang bermain di level profesional Asia. Intensitas pertandingan yang tinggi membutuhkan kondisi fisik prima secara konsisten.
Dalam olahraga poli modern, seorang opposite hitter dituntut untuk terus melakukan lompatan eksplosif, serangan keras, dan pertahanan yang agresif sepanjang pertandingan. Beban fisik seperti ini dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko cedera maupun penurunan performa. Hal serupa juga dialami oleh Nizar Zulfikar. Sebagai setter, ia memang tidak selalu menjadi pencetak poin utama, tetapi perannya membutuhkan konsentrasi dan mobilitas tinggi sepanjang laga. Setter harus terus bergerak, membaca arah bola, mengatur distribusi serangan, dan menjaga ritme permainan tim. Beban mental secara fisik tersebut tentu sangat besar, terutama ketika harus menjalani jadwal kompetisi tanpa jeda panjang. Karena itulah, alasan menjaga kebugaran fisik menjadi sesuatu yang cukup masuk akal. Dalam olahraga profesional modern, banyak atlet memilih mengurangi intensitas bermain di tim nasional demi menjaga kondisi tubuh serta memperpanjang karir profesional mereka. Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain. Selain itu, PBPSI juga menyebut adanya rencana pribadi dalam perjalanan karir masing-masing pemain. Faktor ini kemungkinan berkaitan dengan masa depan profesional kedua atlet, baik dalam karir klub, keluarga, maupun rencana kehidupan jangka panjang mereka. Bagi seorang atlet profesional, keputusan mengenai masa depan memang seringkali tidak mudah. Setelah bertahun-tahun mengabdi untuk tim nasional, mereka juga harus memikirkan stabilitas karir, kondisi keluarga, serta masa depan setelah tidak lagi aktif bermain. Apalagi usia atlet voli profesional memiliki batas tertentu, sehingga pengambilan keputusan mengenai prioritas hidup menjadi hal yang sangat penting. Mundurnya Ripan dan Nizar juga memperlihatkan bahwa timnas voli Indonesia sedang memasuki fase perubahan besar. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sebenarnya mengalami perkembangan cukup positif di level Asia Tenggara. Timnas putra berhasil menjadi salah satu kekuatan utama ASEAN dan mampu bersaing dengan Thailand maupun Vietnam. Namun di level Asia, Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk menembus kelompok elit. Negara-negara seperti Jepang dan Iran memiliki kualitas permainan, kedalaman skuad, serta sistem pembinaan yang jauh lebih mapan. Oleh sebab itu, regenerasi pemain menjadi kebutuhan mutlak apabila Indonesia ingin meningkatkan level kompetitifnya. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.